Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruri. Oke, selamat siang Ibu Afrida. Siang, Ibu. Ya, walaupun hari sudah siang, tampaknya Ibu masih tetap semangat ya Bu ya hari ini ya. Alhamdulillah, Ibu. Bagaimana Bu kabarnya? Sudah baik? Sudah siang ini sudah di rumah? Kira-kira adakah yang bisa kita sharing, berbagi pada percakapan kali ini? Alhamdulillah saya sudah berada di rumah, Ibu. Baru kembali dari sekolah. Saya mempunyai permasalahan di sekolah saya. Itu anak berkebutuhan khusus ya. Tapi lebih tepatnya speed delay dia. Oh iya, jadi kesulitan berkomunikasi ya Bu ya? Benar-benar, Ibu. Iya. Eh, nah, bagaimana Ibu dalam menghadapi anak tersebut? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa merangkul, mengajak anak itu dalam pembelajaran yang Ibu Afrida lakukan? Sebenarnya gini Bu, untuk saya pribadi dalam proses pembelajaran, memang anak ini dari kelas 2 SD sama saya, sekarang sudah kelas 5. Saya pribadi tidak mengalami kendala, karena memang saya senang ya menemukan anak-anak yang istimewa gitu. Iya, Jadi saya betul. mencoba merasa tertantang untuk menangani beliau, bagaimana dia melibatkan dalam proses pembelajaran. Yang menjadi kendala saya adalah guru kelas guru kelasnya dan kepala sekolah itu mengajak saya berdiskusi gitu kan, bagaimana menghadapi anak demikian, terutama dalam sistem penilaian. Nah, itu yang menjadi kendala saya di sekolah, Ibu. Iya, berarti memang sebelumnya Ibu nih sudah pernah bertemu dengan anak tersebut ya, di kelas 2 ya Bu ya, dan pada saat kelas Ya, 2 itu eh, bisa menjalani ya Bu ya? kalau dengan saya, pembelajaran PJOK, saya sudah memperlakukan pendampingan khusus dengan dia. Karena dari awal saya sudah mengidentifikasi ini anak harus mendapat support yang lebih dari kita dalam proses pembelajaran. Nah, selama ini dengan saya tidak ada masalah, tetapi dengan wali kelasnya sama kepala sekolah yang kebingungan ini bagaimana dalam mengevaluasinya, apakah sama nilainya yang kita berikan dengan siswa reguler lainnya, sedangkan dia kan termasuk ABK itu. Ya, Nah, jadi saya diajak diskusi, sepertinya kepala sekolah saya keberatan anak itu sekolah di sana gitu. Nah, saya betul. sudah mencoba berdiskusi dengan beliau bahwa kan sekarang ini Bu kita kan tidak bisa menolak ya anak inklusi berada di sekolah Betul. formal gitu. Nah, itu Iya. ada undang-undang yang melindungi. Iya, Nah, kemudian juga ada aturan dari Diknas kita bahwa setiap sekolah itu wajib menerima maksimalnya 2 orang satu kelas betul. anak ABK. Jadi kita tidak boleh eh, mengatakan anak ini harus dikembalikan ke orang tua. Nah, ini pemahaman kepala sekolah sama wali kelasnya yang belum eh, bisa menerima gitu, terutama dalam pelaporan. Nah, jadi kepala sekolah saya itu mengajak saya diskusi bagaimana solusinya Bu Afrida katanya kan. Nah, ya di sini kita kan sebagai bawahan di saat diminta pendapatnya, tentu saya memberikan pendapat gitu ya Bu ya. Nah, saya juga menyarankan untuk mengkomunikasikan dengan waras. Nah, Baik, Mas. kemudian saya disuruh untuk mengidentifikasi anak tersebut langsung gitu. Nah, saya sudah usahakan. Nah, setelah saya identifikasi karena saya udah megangnya dari kelas 2, itu untuk kognitifnya bagus, Ibu. Bahkan Oh, perkalian itu lebih cepat dari anak yang lain. Cuman dalam bentuk tulisan dan oh iya. hasilnya benar. Mm-mm. Kemudian mengkomunikasikan dia yang susah. Nah, ini kan Iya. artinya kita mencari solusi yang lain untuk menyampaikan, mengkomunikasikan. Nah, ini yang saya edukasi kepada wali kelasnya. Nah, kemudian dengan kepala sekolah dia masih masa keberatan dan dia menyarankan untuk orang tuanya untuk tes IQ. Iya. Nah, ini kan terlalu berat untuk orang tua, Bu, gitu. Iya. Nah, saya mengatakan
itu bukan solusi untuk tes IQ itu kan berbayar. Kebetulan dia dari ekonomi yang bukan menengah lagi, ekonomi ke bawah Bu. Menengah ya. Kalau nggak salah orang tuanya juga memiliki profesi yang kurang beruntung sebagai tukang beca. Ini kan kita tidak bisa mencarikan solusi untuk tes IQ Betul. itu berapa yang Iya, dibayar gitu. oke. Nah, jadi saya mencoba mempelajari, mungkin sama-sama di Kota Palembang, Ibu pernah melihat di-share oleh Diknas Pendidikan untuk tes anak berkebutuhan khusus ya, Iya betul Bu. yang Biasanya itu instrumen pada yang saat tahun ajaran baru ya, itu untuk apa surat keterangan anak berkebutuhan khusus itu bisa diarahkan ke Dinas Pendidikan katanya sudah memberikan iya. fasilitas ya. Kemudian ada instrumennya Ibu. Jadi saya mendampingi wali kelas untuk menggunakan instrumen tersebut. Nah, instrumen itu kan diisi oleh orang tuanya. Betul. Dan juga saya sudah komunikasikan dengan kepala sekolah, kita tidak perlu tes IQ, tetapi kita ada instrumen dari Dinas Pendidikan untuk mengetahui sejauh mana anak berkebutuhan khusus yang ada pada siswa tersebut. Nah, itu yang saya lakukan sekarang, Ibu. Jadi pendampingan untuk menetapkan kebutuhan belajarnya. Jangan sampai kita mengembalikan, karena posisinya juga udah kelas 5, Bu. Iya. Kelas 2 sampai kelas 5 kita udah memproses dia gitu. Masa tiba-tiba di kelas 5 kita harus keluarkan gitu kan. Itu menurut saya tidak solusi. Jadi alhamdulillah dijalankan instrumennya. Kemudian dalam proses pembelajaran saya juga menyarankan kepada sebagai guru mapel ya, menyarankan kepada Walas untuk dikomunikasikan secara tulisan. Nah, sejauh ini sudah kelihatan progresnya. Jadi tidak lagi kendala. Kemudian selalu memposisikan anak itu duduk di depan. Karena kan speed delay, takutnya dibully oleh kawan-kawannya yang lain. Nah, sebelumnya memang sering dibully karena dianggap anak yang tidak bisa berbicara dan lain sebagainya. Dengan solusi itu, jadi sudah dikondisikan di depan gurunya langsung. Oke. Ya, Itu luar usaha biasa. yang sudah saya lakukan, Bu. Luar biasa sekali Bu Afrida ya, kalau saya mendengar pengalaman Ibu tadi, apa yang sudah Ibu lakukan itu sungguh sangat mengagumkan dan menginspirasi ya, karena jujur kalau dikembalikan kepada saya, mungkin saya belum tentu bisa menyanggupi Bu ya, karena menurut berdasarkan cerita Ibu tadi, antara wali kelas, kepala sekolah, dan Ibu Afrida itu ada sedikit miskonsepsi ya Bu ya, ada sedikit ketidaksamaan visi seperti itu ya. Apalagi anak ini sudah di kelas 5, jadi bagaimana Bu Afrida ingin tetap mempertahankan, menuntun anak tersebut ya, walaupun dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Dan solusinya tadi juga Ibu sudah memberikan bimbingan khusus, lalu memberikan instrumen ya, lalu juga tadi dengan mendudukan pada pembelajaran memberikan diferensiasi ya dengan dia dalam bentuk tulisan karena mungkin dalam komunikasi dia itu kurang ya, dan sejauh ini menurut Bu Afrida tadi solusinya sudah tampak ada perubahan Bu ya, itu sangat luar biasa sekali Bu ya, alhamdulillah. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan tadi, kira-kira ada lagi tidak yang mau Ibu lakukan untuk bisa menuntun anak yang berkebutuhan khusus tadi? Adakah rencana lain atau strategi lain yang mau Ibu terapkan ke depannya untuk biar nanti kepala sekolah dan mungkin tadi guru wali kelasnya ya bisa lebih yakin untuk oh iya ini anak ini bisa kita tuntun sampai selesai nanti ya Bu. Ya, benar sekali Bu Ruri. Kalau usaha untuk proses pembelajaran itu sudah terlihat progresnya, tetapi mengenai penilaian ini kan masih terkendala. Tidak mungkin kita samakan dengan anak reguler yang lainnya. Nah, ini saya mengajak kepala sekolah juga berkoordinasi dengan kepala sekolah inklusi. Jadi bagaimana penilaian di sekolah inklusi itu terhadap anak ABK. Nah, saya juga berkolaborasi langsung dengan teman sejawat atau kolega yang berada di sekolah inklusi, terutama di SD 30,
bagaimana sistem penilaiannya, bagaimana pelaporan untuk anak inklusi. Nah, ini yang sedang saya gali bersama kepala sekolah, sehingga kita tidak menjudge dia nilainya rendah gitu. Padahal keterbatasan mereka dalam mengkomunikasikan sebenarnya. Jadi pelaporan untuk anak inklusi itu bagaimana? Nah, itu yang ingin saya lakukan berikutnya, Ibu. Jadi masih dalam proses gitu, Bu. Dalam proses ya, mungkin kalau untuk penilaian mungkin itu nanti akan dilaksanakannya mungkin pada saat mid semester itu kan ada penilaiannya, lalu pada akhir semester ya Bu ya, karena ada keterbatasan anak tadi, jadi kebimbangan Ibu adalah masih seputar apakah nilai yang diberikan itu harus sama atau harus berbeda ya, itu oke. Nah, untuk kolaborasinya tadi mungkin yang bisa membantu Ibu tadi sudah sampaikan tadi mengajak dari sekolah lain ya Bu ya, itu betul sekali Bu, itu solusi yang bagus, apalagi mungkin sekolah yang Ibu ajak tadi itu salah satu sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi juga ya Bu ya. Iya, benar sekali, Bu. Iya, oke. Nah, jadi kalau saya lihat di sini Ibu Afrida sudah sangat luar biasa. Bagaimana cara Bu Afrida untuk dapat tetap melaksanakan pembelajaran dengan memenuhi kebutuhan setiap murid, walaupun murid itu mungkin ada kekurangan, keterbatasan, tapi kita sebagai guru lah yang harus bisa bagaimana menuntun ya, mengajak, jangan sampai anak ini nanti kita tinggalkan atau kita sisihkan karena dia berbeda atau karena kebutuhannya tadi. Luar biasa sekali Bu Afrida. Mudah-mudahan nanti yang penilaiannya nanti untuk ininya bisa dilanjutkan ya Bu ya, bisa diselesaikan. Ya, baiklah Bu Afrida, dari percakapan kita tadi kira-kira apa yang Ibu Afrida rasakan? Jujur ya Bu, saya merasa lega, saya merasa ada partner dalam menghadapi permasalahan ini. Jadi wawasan saya untuk mengambil langkah berikutnya itu lebih matang dalam mencarikan solusi untuk anak ABK pada sekolah reguler ya, sekolah formal maksudnya. Jadi dengan penguatan yang Ibu Rudi berikan, dengan statement Ibu dalam mendukung saya mencari solusi, itu suatu energi yang luar biasa bagi saya. Sekali lagi terima kasih Bu Rudi. Sama-sama Ibu, luar biasa sekali. Dari pengalaman Ibu Afrida juga saya juga mendapatkan banyak hal dan menginspirasi bahwa tidak ada murid yang tidak cerdas Bu ya. Kita hanya belum menemukan kecerdasannya di mana, dan tugas kita lah yang untuk memunculkan atau menumbuhkan benih-benih yang kecerdasan anak tadi berkali. Nah, terima kasih Bu Afrida atas waktunya. Salam sukses. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Sama-sama Bu. Selamat siang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ruli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, Ibu Afrida, hari ini kabar saya lumayan baik. Alhamdulillah. Ibu Ruri, pertemuan kita hari ini kira-kira permasalahan apa yang Ibu alami di dalam proses pembelajaran di sekolah? Ya, baiklah Bu.
Untuk permasalahan yang baru saya alami adalah hari ini merupakan hari yang melelahkan. Jadi tadi di kelas saya ada satu anak yang spesial. Spesial ini dalam artian anak ini nih agak sulit untuk diajak belajar dan agak sulit juga untuk dituntun dalam pembelajaran karena motivasi belajarnya kurang ya, lalu kemampuan untuk belajarnya juga kurang. Jadi saya agak sedikit kewalahan menghadapi salah satu siswa di kelas saya ini, Bu. Hal ini sudah berapa lama Ibu ketahui bahwa anak siswa Ibu itu proses pembelajaran yang memiliki motivasi yang rendah kira-kira? Kira-kira udah berapa lama Ibu mengetahuinya? Ya, jadi kalau untuk saya awal mengetahuinya itu memang sudah agak lama, Bu ya. Jadi dari awal pembagian kelas 6 kan kami kalau di sekolah saya itu siswanya diacak, Bu. Jadi begitu saya dapat pembagian di kelas 6C yang saya ampu sekarang ini, saya sudah bertanya-tanya dengan guru kelas 5 sebelumnya. Oh, ini di kelas saya ada siswa yang namanya ini, dan termasuk salah satu anak yang agak sulit tadi. Jadi sebelumnya wali kelasnya juga sempat menitipkan dengan saya, oh iya Bu, kalau dengan ini tolong sabar-sabar ya Bu ya, katanya menghadapinya karena ini memang kita agak super katanya ya. Dan dia ini katanya anaknya memang sudah berapa kali tidak naik kelas ya sebelumnya. Cuman kalau untuk di kelas tinggi, di kelas 4, 5, 6 itu kan biasanya tidak mungkin tidak dinaikkan ya Bu ya. Jadi di kelas 4, 5, dan 6 akhirnya bisa naik. Kalau usianya sendiri Bu, itu harusnya anak tersebut harusnya sudah kelas 2 SMP seharusnya ya. Karena tadi dia kesulitan belajar dan kesulitan mengikuti pembelajaran tadi, akhirnya dia masih duduk di kelas 6. Jadi memang dari awal saya sudah mengetahui dan begitu menjalani kelas 6 ini, sudah berjalan berapa bulan ini, dan ternyata ya memang seperti yang digambarkan oleh guru sebelumnya. Oke, baik Ibu. Nah, sejauh ini usaha apa yang sudah Ibu lakukan, baik sebagai wali kelasnya maupun sebagai guru pembimbingnya di sekolahnya untuk mengatasi hal tersebut? Iya, Bu. Jadi untuk begitu saya melihat anak ini, sebenarnya sudah ada beberapa strategi yang saya lakukan, Bu, ya, untuk membantu dia semangat belajarnya, lalu bisa membantu dia belajar lebih giat. Gitu ya. Salah satunya yang sudah saya lakukan adalah memberi waktu khusus ya, karena kebetulan memang di kelas 6, tapi membacanya belum terlalu lancar. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya menyediakan waktu khusus setelah pulang sekolah, dia saya tahan dulu supaya belum ikut pulang dengan teman-temannya untuk melancarkan dia membaca. Terus kalau untuk matematika itu saya berikan pengulangan berupa perkalian karena itu juga masih agak sulit dianya melakukannya. Jadi untuk strategi pembelajaran memang saya menyiapkan waktu khusus untuk anak tersebut supaya dia bisa eh, mengikuti materi-materi yang dimana dia rasanya tertinggal. Seperti itu, Bu. Ibu sudah berusaha ya memberikan perhatian khusus kepada siswa tersebut. Nah, sejauh ini bagaimana hasil dari usaha Ibu tersebut? Kan sudah Ibu luangkan waktu, melakukan pendampingan khusus lah kepada siswa tersebut. Nah, sejauh ini sudah sampai mana? Berhasilkah atau masih ada kendala atau ada progres yang mencerahkan, Bu? Iya. Sejauh ini progresnya masih belum, kalau menurut saya yang sudah ada perubahan tetapi belum secara signifikan karena setiap kali belajar di kelas itu sepertinya masih kayak ogah-ogahan. Lalu setiap kali ada tugas baik itu PR maupun latihan itu belum pernah diselesaikan dengan tepat waktu. Jadi sehingga saya tuh aduh ya Allah ini anak ini bagaimana ya kayak gitu caranya ya supaya dia ini karena latihan nih anak-anak yang lain latihan di sekolah. Jadi anak-anak yang lain sudah selesai, dia belum selesai. Terus PR saya berikan tugas di rumah ya. Besok dikumpulkan ya nak ya, tolong besok yang tugas kemarin
dikumpulkan, dia tidak mengumpul. Jadi saya lihat progresnya walaupun saya berikan misalkan waktu khusus memang belum ada seperti itu, Bu. Belum ada kemajuan yang berarti. Oke, baik Ibu. Kemudian Ibu, apakah sudah dikomunikasikan dengan orang tua atau bagaimana Ibu sudah tahu kendalanya apa sih sehingga dia memiliki motivasi yang rendah ya? Iya. Apakah keluarganya Nah, uh, Ibu untuk sudah memahami? memanggil orang tua tadi itu baru memang rencananya memang akan saya lakukan ya. Jadi sebelumnya saya juga bertanya dengan guru-guru rekan sejawat yang lain yang mengenal anak tersebut dan mengetahui orang tuanya. Memang orang tuanya berada di dekat lingkungan sekolah itulah tempat tinggalnya dan yang bersangkutan juga punya adik di kelas 1. Jadi sebenarnya orang tuanya ini sering datang Bu ke sekolah untuk mengantarkan adiknya yang kelas 1 tadi ya. Tetapi sudah berapa, ada mungkin dua kali sudah saya minta untuk dia, ibunya tolong kalau sudah ngantar adiknya tolong mampir begitu ya, mampir ke kelas 6 atau ketemuin ibu bilang seperti itu. Cuman ternyata sampai saat ini juga belum ada orang tuanya yang datang gitu ya. Jadi saya agak sedikit kesulitan menjangkaunya. Padahal ini ada, cuman mungkin saya belum menemukan waktu yang tepat untuk menemui kayak itu Bu ya, menemui momen yang pas Apakah kayak itu. Oke. Apakah ada rencana Ibu untuk mengundang orang tuanya ke sekolah, mengkomunikasikan hal tersebut kira-kira? Iya, betul Bu. Saya memang sudah terbayang salah satunya rencananya itu mungkin akan saya lakukan di minggu besok. Kebetulan minggu pertama awal Oktober ini kan kita sudah masuk mid semester Bu ya. Jadi pada saat itu mungkin saya ingin memberikan undangan secara resmi. Jadi memang dibuat undangannya. Jadi jangan, tadinya saya pikir hanya menyampaikan lewat lisan ya, ajakan untuk bertemu dengan orang tua, orang tuanya mau memenuhi tapi ternyata tidak. Akhirnya ya mungkin salah satunya ya solusinya supaya orang tuanya benar-benar mau datang ya mungkin saya nanti akan membuat surat secara resmi dengan menentukan tempat dan waktu yang eh, sudah spesifik di dalam undangan tersebut dengan harapan orang tuanya mau datang. Sehingga kalau orang tuanya datang kan kita bisa lebih lebih menggali kan Bu ya, apa sih kendalanya, kenapa dia motivasi belajarnya rendah, apakah di rumah dia juga kurang mendapat bimbingan, mungkin seperti itu Bu ya. Oke, baik. Jadi Ibu sudah berusaha tetapi belum direspon oleh orang tua. Nah, langkah kedepannya Ibu akan menyurati orang tua untuk melakukan komunikasi yang intensif ya untuk pengembangan Betul. anak depannya. Mengingat juga udah kelas 6 ya Bu ya. Iya. Sebentar lagi Sebentar lagi kan kita kelas 6 mau memang out gitu. ujian kan, tujuannya Iya. ujian. Memang tidak ada kata tidak lulus, apalagi tidak ada sekarang. Cuman jangan sampai nanti dia lulus kelas 6 itu tapi kompetensi yang seharusnya dia miliki untuk bisa melanjutkan ke jenjang selanjutnya itu belum dia kuasai kan, seperti itu. Kalau membaca saja belum lancar kan itu nanti yang akan kesulitan adalah selain dia sendiri, mungkin nanti di jenjang yang lebih tinggi dia akan merasa lebih sulit lagi, seperti itu Bu. Berarti pada intinya permasalahan Ibu itu keterlambatan penguasaan dalam membaca dan menulis ya Bu ya, padahal sudah duduk di bangku kelas 6 ya. Iya. Jadi Ibu juga sudah melakukan usaha, memberikan waktu khusus, ibaratnya sudah pendampingan face to face, masih juga progresnya kecil. Nah, sekarang sudah berusaha merespon bagaimana mengkomunikasikan dengan orang tua tapi belum direspon ya. Nah,
Mungkin saya sangat setuju dengan solusi Ibu untuk kedepannya Ibu akan menyurati dan mengadakan waktu khusus pertemuan orang tua Iya, siswanya dan mengkomunikasikan kendala yang dialami oleh siswanya dalam proses pembelajaran. Nah, ini langkah-langkah yang sudah sangat bagus menurut saya Ibu lakukan sebagai wali kelas, apalagi kelas 6, mempunyai tanggung jawab besar untuk kualitas pembelajaran anak untuk bisa diluluskan, bukan lulus saja ya Bu iya, ya. betul sekali, Bu. Saya melihat usaha Ibu sudah luar biasa, benar-benar kita mendidik dengan hati. Nah, dengan guru lain sebagai kolega Ibu di sekolah, dengan guru mapel, misalnya guru agama atau guru penjas, apakah anak tersebut terkendala dengan hal yang sama? Iya. Nah, untuk guru mapel lain juga itu sama. Jadi untuk PJOK itu saya tanya, Bu, ini anak ini gimana Bu kalau belajar saya? Bu, saya takutnya mungkin hanya dengan pelajaran saya saja begitu ya, di kelas dengan saya begitu. Ternyata pada saat pembelajaran PJOK juga tetap sama. Jadi teman-temannya olahraga, dianya malas-malasan. Malah dengan sengaja tuh tidak pakai sepatu. Alasannya eh, dia tidak memakai sepatu, luka lah, apalah. Padahal setelah dilihat lukanya tuh bukan luka yang benar-benar memungkinkan dia tidak untuk bisa olahraga seperti itu ya Bu ya. Jadi sudah berapa kali, sering kali seperti itu pada saat jam olahraga, harusnya anak-anak di lapangan, dia tidak ikut dengan alasan tidak memakai baju olahraga. Padahal sudah tahu hari itu kita ada praktek kegiatan olahraga di lapangan. Jadi memang anaknya kurang Bu ya. Lalu untuk pelajaran agama juga seperti itu. Untuk misalnya ada hafalan atau ada PR-PR seperti itu tetap kurang dalam mengumpulkan, dalam menghafal itu memang kurang Bu. Oke, baik Ibu. Nah, artinya Ibu juga sudah berkolaborasi dengan kolega dan juga menggunakan perhatian khusus sesuai dengan kebutuhan belajar anaknya, tetapi juga belum progresnya. Nah, saya sangat setuju dengan solusi yang Ibu ambil bahwa melakukan pemanggilan khusus dengan orang tuanya dan meluangkan waktu untuk berkomunikasi langsung kira-kira faktornya apa. Nah, kita kan banyak juga anak-anak yang malas secara kognitif ya, tetapi pas PJOK dia malahan Aktif antusias. ya. Nah, itu kan ya, artinya kan ada satu sisi yang memang ada keterbakatan mereka, keberbakatan mereka yang perlu dikembangkan, atau dia malas di yang lain, agamanya bagus. Nah, itu masih bisa kita katakan kenapa proses pembelajaran saya dia berkurang motivasi, mungkin evaluasi ke gurunya. Nah, ini rata-rata semuanya sama ya Bu ya. Jadi usaha Iya. yang Ibu lakukan sudah maksimal. Saya berharap kedepannya solusi yang Ibu ambil menemukan hal yang memang menjadi jalan keluar dari permasalahan ini. Baik Ibu, apakah dalam coaching ini Ibu merasa sudah terbantu atau bagaimana perasaannya terhadap permasalahan tersebut setelah kita luangkan waktu untuk coaching hari ini, Ibu? Ya, baik. Terima kasih Ibu atas curah-curahannya. Apa mau mendengarkan curahan hati saya pada siang hari ini setelah saya berada dalam coaching hari ini bersama Ibu Afrida, saya merasa agak sedikit melepaskan kekhawatiran saya ya, karena saya tadi sebelumnya saya merasa, aduh ini bagaimana ya permasalahan saya gitu ya. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan, ternyata dengan coaching ini saya menjadi lebih percaya diri dan menemukan solusi yang lain untuk bisa menyelesaikan permasalahan saya. Baik Ibu Ruri, semoga masalahnya cepat menemukan solusinya. Kalau misalnya belum, kita